akan melanjutkan ibadah ini dan masih tentang Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus yang harus menjadi pengalaman kita pribadi. Saudara, jadi Tuhan yang masih ada tempat, Tuhan yang mati dan bangkit kembali, saudara, itu Tuhan, dan kita harus mengalami. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa jika kita satu dengan Tuhan dalam kematiannya, kita juga akan satu dengan Tuhan dalam kebangkitan. Oke, Tuhan sudah mati, bangkit dan naik ke surga, maka kematian dan kebangkitan Kristus ini harus juga menjadi pengalaman kita pribadi. Saudara, dan beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa Paskah itu kematian kebangkitan Kristus dulu digambarkan dengan domba Paskah yang disembelih, dombanya mati, darah tertumpah, Israel punya kekuatan untuk lepas, untuk keluar dari cengkraman Mesir selama 400 tahun atau kurang lebih 8 generasi. Saudara, kemudian Paskah kematian kebangkitan Tuhan Yesus dalam bentuk pertobatan dan baptisan air. Roma 6 ayat 3 sampai dengan 5. Kemudian kematian kebangkitan Kristus dalam wujudnya dalam hidup kita adalah mencari perkara-perkara yang di atas. Jika kamu sudah dibangkitkan, Kolose 3 ayat 1 dan 2, carilah perkara-perkara yang di atas, yang rohani, yang suci, yang kudus, atau yang surgawi, yang tidak dipaksakan, tidak bisa dipaksakan. Hal ini terjadi karena pertobatan dan kelahiran baru. Kita mengalami pembaharuan sehingga ada satu sikap untuk mencari perkara-perkara di atas yang selama ini orang Kristen banyak abaikan, hanya di bumi saja. Sehingga Kristen itu digambarkan dengan wanita yang mengalami penyakit bungkuk selama 18 tahun, tidak mampu berdiri tegak dan memandang ke atas. Tapi oleh kemurahan Tuhan, saudara, Tuhan menyembuhkan dengan kekuatan pengajarannya. Dia menguduskan sehingga kita bisa mencari perkara-perkara yang di atas. Sekarang, saudaraku, mati bangkit bersama Tuhan dalam bentuk suatu bangunan, ya, suatu bangunan. Bangunan itu pada dasarnya terdiri atas dua bagian besar. Satu fondasi dan satunya lagi adalah bangunan itu sendiri. Fondasi itu ditanam di bawah, ditanam, dikubur di dalam tanah, ya, berapapun biaya mahal, saudara yang bekerja tentu mengerti. Untuk membangun satu bangunan, seringkali untuk meletakkan fondasi saja itu biayanya besar sekali. Namun berapapun biayanya, jutaan, ada sampai ratusan juta, tapi ya harus dikubur. Ya, tidak ada tidak dikubur. Fondasi harus dikubur. Yang kelihatan adalah bangunannya. Jadi kalau fondasi yang ditanam di kubur itu menggambarkan kematian, maka bangunan yang di atas menggambarkan kebangkitan. Sedalam mana fondasi itu, sebuah itu bangunan tersebut. Saya pernah meletakkan batu pertama, beberapa kali Tuhan izinkan. Ada yang saya cuma turun saja, mungkin semata kaki atau sepinggang dalamnya fondasi. Tapi saya juga pernah meletakkan batu pertama di mana saya harus turun pakai tangga. Ya, jadi saya turun, fondasinya itu tiang pancang yang utama, yang penjuru, lebarnya 1 meter persegi. Kalau tidak salah 1 meter itu bagaimana ya, saya lupa. Kemudian saya harus turun ke bawah, lebih dalam dari saya.
Saudara bisa bayangkan, jangan katakan, ayo sayanglah kita mau bangun 3 lantai, udahlah fondasinya 2 senti saja, sayang itu, ya nanti roboh, di dalam sekali, dan biaya untuk itu sangat besar sekali. Ya. Tapi sekali lagi, bagaimanapun besarnya dia membangun satu fondasi, meletakkan satu fondasi, pada akhirnya fondasi itu harus ditanam, dikubur. Yang kelihatan adalah bangunan yang di atas. Ya, jadi saudara, kita akan melihat Paskah dalam bentuk suatu bangunan, dan bangunan ini menunjuk kepada apakah kita pribadi, atau nikah kita, atau rumah tangga kita, bahkan secara kolektif sidang jemaat. Bangunan itu harus benar supaya bangunan itu kokoh sekali. Ya, baik. Dan bangunan ini harus benar, saudara, sebab ini nanti menyangkut pada seruan kita nanti. Seruan kita didengar oleh Tuhan atau tidak, itu terletak dari bagaimana cara kita membangun, di mana kita letakkan bangunan itu. Baik, kita akan baca, saudara, Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. Lebih dulu ini akan dibacakan. Silakan. Demikian firman Tuhan. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, berseru atau berdoa. Berdoa dan berdoa. Teruskan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapakah ia dapat disamakan. Ya, mari terus ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Ya. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ya, who dug down deep and laid the foundation on rock, dan meletakkan dasar itu di atas batu karang atau batu padas. Mari terus. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, teruskan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, saudara, dalam bahasa Inggris kerusakannya, mungkin bahasa Inggris keluaran terakhir aja. Hebatlah kerusakannya, mungkin di situ. Di sini destruction. Ya, the destruction. Its destruction was complete. That house was great. Tapi bahasa Inggris Ibu Laura, the moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Complete. Ya, dalam bahasa Belanda katakan geheel in vrede, hancur semua. Kalau dikatakan hebatlah kerusakannya, mungkin atapnya, dindingnya, tapi masih ada sisa mungkin 2 cm. Ya, ya, 1 meter mungkin ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ini, and its destruction was complete. Dalam bahasa Belanda kata geheel in vrede, hancur rata-rata. Ya. Nah ini saudara. Tapi ada satu kekurangan dalam Injil Matius pasal 7, saudara. Bangunan ini menghadapi pencobaan. Ayat 25 Injil Matius pasal 25, karena ini di shoot, saudara. Jadi perlu ada satu pengajaran yang lengkap, ya. Injil Matius pasal 7
Langsung saja ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, dalam bahasa Belanda kata hujan Waterströmen. Jadi terjemahan lama mengatakan turunlah hujan lebat, banjir besar, dan angin kencang. Ya, di sini ada 3 percobaan yang menguji bangunan itu. Terjemahan lama lebih lengkap, demikian juga bahasa Belanda Waterströmen. Ya, angin kencang. Jadi bukan angin saja, kok ada angin spoi-spoi, tapi angin kencang begitu. Kemudian hujan lebat, bukan hujan rintik-rintik. Jadi angin kencang, hujan lebat, dan banjir besar. Semacam ya banjir besar, mungkin belum sampai air bah. Ya, kalau air bah ya semuanya juga terangkat, tapi ini banjir besar. Maka rumah yang dibangun di atas pasir, dalam Lukas tanah, tapi dalam bahasa Injil Matius 26 sudah. Sudah 26, coba 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, di atas pasir, di atas pasir, ya, yang labil, yang gembur, yang bisa berpindah. Ya, yang tidak stabil itu pasir. Ya, mari saudara kita lihat kembali. Jadi kematian kebangkitan Tuhan itu dalam bentuk sekarang adalah suatu bangunan. Jadi bangunan itu bicara tentang kita, nikah, rumah tangga, sampai dengan sidang jemaat. Efesus pasal yang kedua. Surat Efesus pasal 2. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal 2, silakan. Ayat 19. Efesus pasal 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, Ya, terus. dan anggota-anggota keluarga Allah, yang bukan dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, both of had fundament, the apostle and prophet. Ya, terus. dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, waarvan Yesus Kristus is the uiterste heiligsten di dalam bahasa Inggris dan built on the foundation of the apostles and prophets, to be with Christ Jesus himself as his chief cornerstone, batu penjuru. Jadi bangunan ini juga adalah sidang jemaat Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan itu bagian bangunan yang harus diletakkan di atas kebenaran firman Allah. Apakah itu pengajaran para rasul perjanjian baru atau pengajaran para nabi perjanjian lama, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, batu penjuru itu ditanam di sudut, dan itu yang memegang. Ya, sudah jadi perjanjian baru, perjanjian lama ini adalah firman Allah yang sepenuh, dan kita harus meletakkan seluruh kehidupan ini di atas kebenaran firman, dengan Kristus sebagai penggenap dari firman Allah. Ya, saudara, ini jangan di atas pasir, di atas filsafat, di atas ajaran turun-temurun, di atas maunya sendiri, menurut enaknya sendiri, senangnya sendiri, gak boleh. Ya, saya ya walaupun minum tuak gak banyak, cuma segini, sedikit saja. Ya, sedikit tapi 30 kali sedikitnya sudah sama dengan satu botol. Ya,
yang penting kan saya melayani, itu membangun rohani di atas maunya sendiri, tidak di atas kebenaran firman Allah. Ya, saudara, firman Tuhan ini harus dipaparkan, diperkenalkan firman Allah itu. Kita baca, saudara, 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini masih pendahuluan, tapi sudah mulai, kita akan masuk nanti. Ayat 15. Ini kita baca bersama, ya. Ibu Lola siapkan bahasa Inggrisnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ya, kita akan baca bersama. Ya, sebentar, saudara. Baik. Ayat 15, silakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi kitab suci itu diperkenalkan sejak masih kecil anak-anak itu. Sejak sekolah minggu, ya, Sundag school dalam bahasa Belanda. Sejak anak-anak sekolah minggu sudah diperkenalkan itu. Hamba Tuhan tugasnya adalah memperkenalkan firman Allah kepada sidang jemaat, sehingga sidang jemaat tahu kebenaran itu. Ya, saudara kita orang Kristen seringkali tertinggal dengan saudara kita dari seberang. Saudara-saudara kita dari agama seberang masih kecil-kecil, masih anak-anak SD, sudah diajarkan membaca kitab suci. Betul? Dulu saya di Jakarta, masuk 5 tahun, 6 tahun, 7-8 tahun, saya lihat kawan saya itu kalau dia baca kitab sucinya, tidak boleh pakai jari, saudara. Kayak kita ini begini, oh tidak boleh, pakai sapu lilin apa aja, tunjuknya dari jauh, bacanya dari kanan ke kiri. Kita baca dari kiri ke kanan, bahasa Mandarin dari atas ke bawah. Dari kecil sudah diperkenalkan sama mereka itu. Sehingga saya waktu umur 7 tahun kalau main ya di Jakarta, besar di sana, kawan-kawan saya jarang orang Nasrani, orang Kristen, banyak orang seberang. Jadi kalau main masih kecil, saya ingat sekali kalau teman saya itu yang dari non Kristen kena makan, saudara, cium B1, langsung sapu, pakai apa, pasir. Katanya kenapa? Najis. Oh gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena dari kecil sudah diperkenalkan. Nah, kita Kristen sampai tua bahkan tidak tahu. Sudah mau mati pun yang ingat saja Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada kumpulkannya Allah menciptakan langit. Itu aja yang lain tidak tahu. Ya, itu sudah setiap habis itu kalau udah Natal pakai jas, pakai semuanya hanya untuk membacakan Kejadian 1 ayat 1. Sehingga tidak tahu itu. Anak-anak saya bilang, saya bilang, kamu baca Alkitab. Mungkin hanya 1-2 patah dia baca, tapi harus kita perkenalkan kitab suci kepada anak-anak kita, supaya mereka tahu bahwa mencuri itu, mereka itu bilang makan daging B1, B2 haram. Dari mana tahu? Dari masih kecil sudah boleh tahu haram. Itu haram. Ya, dari mana? Karena diperkenalkan. Oke lah kita makan itu B2, B1 mau sampai B berapapun. B12 ya itu vitamin. Ya terserah. Ya tapi tabiat suka main kotor. Ya, jadi sudah kalau kita tahu, maka mencuri itu haram, berzina itu haram, selingkuh itu haram. Harus kita berani mengatakan begitu. Ya, merokok itu haram, minuman keras itu haram. Harus berani kita mengatakan begitu. Banyak orang Kristen tidak mengenal kitab suci karena tidak diperkenalkan, dan pendetanya pun tidak atau jarang baca Alkitab. Rasul Paulus mengatakan, dia memperkenalkan kitab suci
karena dia suka baca Alkitab. Saya suka baca Alkitab karena saya perkenalkan kepada saudara bahwa urusan mengenal kitab suci, urusan membaca kitab itu bukan soal pendeta. Semua orang Kristen wajib membaca kitab suci. Puji Tuhan saudara, dan bahasa Ibrani lagi yang Yunani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca atau tidak mau, bahkan tidak peduli sama sekali. Jangan. Nanti kita akan melihat bagaimana bangunan ini yang berdiri di atas pasir dan yang berdiri di atas batu karang sama-sama diuji. Ada satu yang kuat, ada satu yang roboh. Ada orang Kristen yang jatuh dalam dosa, ada orang Kristen yang tidak jatuh dalam dosa. Walaupun sama-sama diuji, Yusuf diuji hal kesucian, Yusuf berhasil. Ruben diuji kesucian, Ruben jatuh. Ini bukan soal ya karena saya sendiri jadi tidak ada tanda-tanda. Enggak, di lingkungan saya semuanya perokok, jadi saya pun ikut perokok. Tidak. Kalau sampai kita ikut, bahkan juga pendeta yang juga perokok, pendeta yang minum Tuhan, ini di streaming, video streaming, biar aja kalau mereka lihat. Kita berdoa. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena pendeta itu rohaninya tidak ditaruh di atas kebenaran firman. Coba ditaruh di situ. Berapapun ujian yang kita hadapi, berapa banyak pun godaan, kita tidak akan pernah jatuh. Karena kita menghayati firman Allah. Sakit memang bagi daging kalau kita meletakkan hidup kita di atas kebenaran firman, tapi hasil nanti kita petik juga. Ada beberapa hamba Tuhan juga jatuh dalam kenajisan, berselingkuh dan sebagainya, jatuh dalam soal keuangan, tabak dan sebagainya. Bukan persoalannya ya karena ini ada di mana kita meletakkan bangunan hidup rohani kita. Nanti juga begitu. Kita melihat nanti bahwa saat kita dalam tekanan berat, dalam pencobaan, dalam masalah, atau kita menghadapi godaan, saat kita diberkati, ada orang kuat saat dia susah, tapi gugur waktu dia senang. Ada orang senang kuat waktu dia senang, gugur waktu dia susah. Sehingga aduh Tuhan, janganlah saya diberkati banyak-banyak, nanti saya jatuh. Itu Tuhan. Mau kita diberkati seberapa banyak pun, kalau kita meletakkannya di atas batu karang yang teguh, berkat itu tidak akan memisahkan kita dari Tuhan. Tidak akan dapat. Atau sebaliknya, pencobaan, himpitan, tekanan, masalah seberat apapun tidak akan membuat kita terpisah dari Tuhan, karena kita meletakkan diri kita di atas kebenaran firman. Ada angin kencang, itu menguji dinding. Ada hujan lebat, menguji atap. Ada banjir besar, menguji fondasi. Sama-sama diuji. Kalau saudara yang miskin sudah, saya pun dengan istri pernah yang namanya miskin. Kenapa kami kuat? Kenapa ada yang jatuh? Terletak di mana kita meletakkan itu. Yesus waktu susah, Yesus waktu puasa 40 hari, tidak makan, tidak minum, lapar, iblis datang. Kalau kau anak Allah, kenapa kau lapar? Kenapa kau tidak punya uang? Kenapa kau tidak ada minum? Buatlah batu ini menjadi roti. Apa kata Tuhan? Ada tak? Terus kembali dia ke batu karang. Amin. Kembali ke batu karang yang teguh. 3 kali diuji, 3 kali menang. 1000 kali diuji, 1000 kali menang. Karena itu, siapa meletakkan di batu karang, dia kokoh, kuat. Pada saat dia dalam tekanan berat, ataupun saat dia diberkati, tetap dia menjadi rumah Allah, bukan menjadi runtuhan, bukan menjadi rumah setan, bukan menjadi rumah yang najis, hidup yang najis. Tidak. Waktu baru menikah, engkaulah kekasihku. Sudah anaknya sudah besar-besar, mulai goyah,
mulai matanya lihat ke sana ke sini. Ya karena istri saya begini, istri saya sakit, istri saya sudah tidak cantik. Dan itu darah bukan. Kalau kita ingat firman Allah, sering kita baca firman Allah, susah dan senang, tetap kita berbaur kepada Tuhan. Itu orang yang memiliki Paskah bersama Tuhan. Sebab dia meletakkan, begitu juga sidang jemaat, saya harus mengajarkan kitab suci sebagai satu fundament yang kuat. Saya ajarkan yang lain. Kalau bilang, ini kan kalau adat ini, supaya nanti kita tahu, menghormati. Ini panggil A, ini panggil B, ini panggil C. Firman Allah itu bisa mengatur semuanya. Mungkin katakan, itu kamu panggil opung. Saya dulu saudara, ada kaget juga saya baru pertama kali kemarin. Ada orang yang umur dengan saya, panggil seorang yang umurnya Chris, umur berapa sih? 30. Panggil opung. Saya pikir-pikir, kok bisa ya? Rupanya mau jadi begitu. Ya, harus panggil opung karena dari pakaian marga ya. Ya, oke lah. Tapi saudara, firman Allah lebih sempurna lagi mengatur semua. Ya, mari sekarang kita melihat tentang 3 ujian yang diarahkan kepada bangunan. Kita kembali, saudara. Kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 tadi, pasal 6. Ya. Saudara, saya ingin terangkan tabernakel dulu. Tolong gambar tabernakel, mungkin dari bangunan samping supaya kelihatan halaman itu. Tinggal sedikit waktu lagi. Ya, jadi saudaraku jangan asal membangun, harus pas di atas kebenaran firman. Dalam Sunan Tabernakel, Injil Lukas pasal 6 ini adalah halaman. Halaman ini terbentuk karena adanya pagar yang mengelilingi tabernakel. Lebarnya 50 hasta, panjangnya 100 hasta. Dan dipagar dengan ada 60 tiang mengitari tabernakel ini, rumah Allah. Dan 60 tiang ini menyandang kain berwarna putih. Dan kain ini atau pagar ini sebagai suatu pembatas yang masuk ke dalam halaman. Maka yang berlaku adalah hukum-hukum yang ada di dalam halaman ini. Dalam pengertian rohani, halaman ini berbicara tentang daerah yang dibenarkan, daerah yang diselamatkan, daerah di mana Allah berhadirat, berkuasa, daerah di mana hukum-hukum Allah berlaku. Kalau di luar halaman, ya ini daerah terhilang, daerah gelap, daerah di mana Hasibegon itu berkuasa. Jadi setelah menerima Yesus, maka kita dipindahkan. Kolose 1 ayat taruh tanda di Injil Lukas 6. Kolose 1, surat Kolose pasal 1 ya. Sedikit saja ayatnya. Kolose pasal 1 ya. Ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, memindahkan. Kembali ke gambar tabernakel, memindahkan dari luar ke dalam, dari wilayah di mana roh-roh teritorial berkuasa ke dalam daerah kerajaan Allah.
atau wilayah kerajaan surga. Jadi begitu kita terima Yesus, maka hukum yang berlaku adalah firman Allah. Bukan adat istiadat, bukan hukum siapa-siapa, tapi hukum-hukumnya Allah. Jadi harusnya saudara, kalau kita sudah jadi orang Kristen, maka fondasi kekristenan kita adalah kebenaran firman Allah yang terdiri atas 39 kitab perjanjian lama plus 37 kitab perjanjian baru. Itulah firman Allah sepenuh. Jadi firman Allah ini nanti menjadi fondamen, menjadi batu karang yang teguh, menjadi sumber dari pemikiran dan perasaan kita. Semua keputusan itu bersumber dari firman Allah. Itu orang yang sudah dipindahkan. Apapun dia bicara firman, apapun asalnya dari firman Tuhan. Dari ada menurut ada nabi dari. Ya. Kalau dulu waktu saya sampai di Siantar, dari orang-orang satu Tarombo dengan istri, Siotan, yang Manula, Sinambela, Nebaho, ada 5 itu, yang paling bungsu Manula. Ya. Saya menurut adat kami, maka Hela panggil Hela sama saya, betul ya? Hela harus dikasih marga. Saya katakan, menurut adat saya orang Ambon, saya sudah ada marga. Nah, jadi kalau dulu ada bentrok kita, ya, sampai orang mereka bilang, jadi orang Ambon punya adat juga. Loh, yang cuma kalian aja mungkin. Coba pergi ke Jakarta sana, baru kalian bisa lihat berbagai macam suku ada sana. Tapi kalau menurut firman Allah, Alkitab orang Batak, Alkitab orang Ambon, Alkitab orang Tionghoa, Alkitab apapun juga sama. Kalaupun ada yang lain, itu terjemahannya, tapi isinya tidak ada yang sama. Terjemahannya mungkin ada yang sama, tapi isinya tidak ada yang sama. Jadi kalau katakan menurut firman Allah, karena kita sudah orang Kristen, sudah terima Yesus, baru kita bisa menyatu. Kita menjadi keluarga Allah. Ya, baik. Sekarang kita melihat, saudara, Injil Lukas tadi, pasal yang ke-6. Kita lihat pujian-pujian ini. Jadi saudara, jangan sampai sembarangan, ya. Harus kita belajar pada kebenaran firman. Ada 3 pujian di sini. Angin kencang, banjir besar, dan hujan lebat. Jadi saya simpulkan, saudara, angin kencang menguji dinding. Walaupun angin juga, tapi umumnya itu dinding yang diuji. Dinding itu berbicara tentang persekutuan. Karena dinding rumah Allah itu terdiri atas papan-papan jenang. Harus rapat, harus jangan ada celah. Ya, ini rumah Tuhan ini, papan-papannya itu rapat. Ada angker atau sengkang itu. Kemudian ada 5 kali rintang yang mengikat, sehingga angin itu tidak bisa menembus di dalam. Sebab kalau sampai menembus sedikit saja, maka apa yang di dalam itu akan porak-poranda. Ya, ini bicara tentang persekutuan kita dengan Kristus dan kita dengan sesama. Jangan kasih peluang bagi iblis untuk menghancurkan rohani kita. Untuk itulah, untuk kayu lintang dan 5 ini bicara tentang korbannya Kristus. Kita baca saudara Kolose 1 ayat 20. Ya, ini masih satu garis besar saudara. Sebab nanti saya akan kembali kepada hujan banjir ini. Ya, tapi sini dulu saya buka dulu saudara. Kolose 1 ayat 21. Ayat 20. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu. Ya, memperdamaikan itu menyatukan.
memulihkan hubungan yang sempat tercerai-berai karena dosa. Mari terus. baik yang ada di bumi kita ini maupun yang di surga. Dari surga Tuhan Allah Bapa di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. ya, ini kekuatan perdamaian. Apa itu korban Kristus? Korban yang mengadakan perdamaian. Kenapa kita bisa berdamai dengan Allah? Karena dosa yang membuat manusia jadi musuh itu sudah diangkut oleh Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita bisa berdamai, bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Siapapun juga kita, tidak ada yang layak menghampiri Allah Bapa jika darah anak domba itu tidak menghapuskan dosa-dosa. Juga kekuatan perdamaian ini bisa menyatukan kita satu dengan lain. Kalau tidak ada korban Kristus, sedikit saja kita tersinggung, sulit kita tuh mengampuni dan memaafkan. Sulit. Bahkan di dalam nikah suami dan istri, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan perdamaian, sedikit saja ada masalah dalam nikah, rasa-rasanya persekutuan nikah itu tidak dapat dipertahankan. Ya. Jadi karena korban Kristus, bagian 5 kayu lintang, saya bisa bersekutu dengan saudara, saudara bisa bersekutu dengan saya, karena Tuhan sudah membuka jalan. Saya mengampuni saudara, saudara juga mengampuni saya. Sudah kita menyatu. Angin kencang ini dari iblis, gosip, fitnah. Jangan kasih kesempatan yang tidak benar itu untuk masuk. Jangan. Kalau kita manusia itu bisa membuka hati kepada terhadap yang negatif, mengapa tidak membuka hati kepada yang positif? Kalau manusia bisa membuka hati kepada sesuatu yang bisa membuat dia frustrasi, kenapa tidak membuka hati untuk firman Allah yang bisa memberikan dia pengharapan? Kenapa begitu? Jangan biarkan angin ini masuk menembus. Ya, nanti yang kedua, angin kencang, ya, hujan berbatu itu menguji atap. Atap itu di atas. Firman Tuhan mengatakan, kepala ini harus berketopongkan pengharapan. Kalau ada ujian, kalau ada pencobaan, kalau ada masalah, siapa yang kita harapkan? Ya, kalau kita harap manusia, kita akan memetik kekecilan. Saya sudah punya pengalaman. Dalam keadaan susah, harap-harap si A bisa menolong, tahu tidak bisa sama sekali. Jangan marah sama dia, seizin Tuhan, supaya kita berharap kepada Tuhan. Nanti itu minggu depan baru saya jelaskan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Ada lagi dalam Lukas itu nanti, kalau minggu depan juga kita akan lihat. Ada seorang janda yang anaknya satu-satunya anak mati, dan itu menimbulkan duka yang dalam sekali. Kenapa? Sebab ibu janda ini tadinya menaruh harap kepada suaminya. Setelah suaminya meninggal, harapan itu dialihkan kepada anaknya, dan anaknya mati. Itu duka cita yang dalam sekali. Tapi Tuhan membangkitkan supaya ibu janda ini berharap kepada Tuhan. Haraplah kepada Tuhan. Jangan harap kepada siapa pun juga. Kepada anak pun jangan. Kalau mau berbuat baiklah sama anak kita. Jadi jangan harap dia. Nanti kalau sudah besar, dia bisa kasih makan saya, dia bisa pelihara saya. Nah, satu waktu dia menikah, dia harus perhatikan istri anaknya. Kamu, mama yang besarkan, yang kasih makan yang ini, sampai kamu jadi manusia. Dulu apa? Itu berharap kepada manusia. Ya, seizin Tuhan. Kecewa, supaya kita berharap kepada yang Tuhan Yesus. Yang ketiga, ini banjir besar. Ya,
banjir besar ini. Kita lihat saudara, Mazmur 18. Kitab Mazmur pasal 18. Walaupun saudara bekerja keras, tapi harapan harus kepada Tuhan. Mazmur 18 ayat 5. Ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Banjir-banjir jahanam, kebencokan amoral, kenajisan, pemberontakan, narkoba, pencurian, geng motor dan sebagainya. Itu bagian banjir. Kalau kita tidak kuat dengan firman, kita bisa dihanyutkan. Itu menguji perdamaian, itu menguji pendirian. Saya tadi katakan saudara, mungkin teman-teman saudara di kantor, di sekolah, semuanya merokok. Saudara diuji sih. Ayo. Kalau bukan, kalau tidak merokok kamu banci. Kalau merokok kamu jantan. Jadi kalau wanita merokok, manusia ini suka-sukanya dibicara. Di tempat kerja saudara-saudara diuji. Saudara ingat firman,